Om Swastiastu. Salam sejahtera. Saya Seantina Manurung, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha, siap melaksanakan ujian kinerja di SMP Santo Yosef Denpasar pada hari Senin 12 Juni 2023. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Ibu mau ngecek dulu apakah semuanya hadir? Hadir. Ada tak ketua kelas hadir? Hadir. Iya, nggak ada yang sakit. Baik, Ibu senang ya kalian sehat semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar lagi materi yang baru. Apakah kalian sudah bawa peralatan yang sudah Ibu suruh kemarin? Sudah. Garis sudah? Sudah. Pensil warna? Sudah. Oke. Pulpen? Sudah. Pensil, buku? Penyajian data. Sebelum kita belajar, Ibu ingin memberikan kalian sebuah motivasi. Kalian kenal wajah yang di sebelah sini? Belajar IPS pernah? Belajar? Oh, ini pengetahuan dunia ya, pengetahuan umum. Jadi ada seorang tokoh, Nelson Mandela, itu mengatakan, sama-sama coba kita baca apa? Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Benar ya? Benar dong. Jadi misalnya nih, aplikasi Facebook. Nah, baik. Sebelum kita belajar, kita ingat dulu lagi materi yang pernah kalian pelajari. Dulu waktu di SD pernah disinggung sedikit materi ini. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian dengar tentang data? Pernah. Ya, sekarang kan kalian nggak jauh-jauh ya dari data. Beli data mah. Semua punya HP kan? Ya, perlu data ya. Nah, tahu kalian apa itu data? Tahu? Oh ya, coba Aurel. Data itu apa, Aurel? Data itu merupakan kumpulan informasi yang didapatkan dari pengamatan. Oh, benar sekali. Boleh juga ya, informasi yang didapatkan dari pengamatan. Hari ini kita belajar, ada dong tujuannya. Coba yang bagian atas itu yang laki-laki. Ayo sama-sama membaca. Tujuan yang pertama apa? Dapat menganalisis hubungan antara data tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran dengan baik. Ya, tadi kalian sudah bisa ya menganalisisnya. Nah, berikutnya nanti kalian akan melakukannya kembali. Yang kedua, perempuannya, ayo. Setelah didik dapat menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran dengan baik. Ya, untuk yang ini nanti Ibu berikan sebuah data nih. Ibu bercerita di dalam sebuah kertas LKPD, lalu nanti kalian harus buat, boleh dalam diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, selanjutnya ini, penting nggak materi ini untuk kehidupan sehari-hari? Penting. Ingat ya, kalau kamu belajar ke sekolah, materi apapun itu, jangan katakan apa sih belajar untuk itu. Ada gunanya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu apa? Sama-sama memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Jadi kamu gak sekedar meneliti atau mengobservasi. Tentu saja kamu akan membuat hasilnya itu secara sistematis. Nanti kamu terbiasa seperti itu ya. Baik, sepertinya kalian ini udah mulai agak kurang semangat. Coba berdiri dulu dong, kita sedikit dulu ya. Sekalian kita melatih otak. Baik, kalian masih ingat bilangan ganjil dan genap? Masih. Oke, ganjil itu tidak bisa dibagi dengan 2. Baik, nanti kalau bilangannya ganjil tepuk 1 kali, kalau genap 2 kali. Oke, dengan cepat ya. Baik, Ibu sebutkan angkanya kalian yang tepuk. 5, 10,
117. Oke, bagus. Sekarang angkanya saya ganti. Bilangan ganjil dan bilangan prima. Wow. Bilangan prima itu bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2 ya. 1, 2. 1 kali 2. Itu aja faktornya. Kalau 10 prima enggak? Enggak ya. 10 itu bisa dibagi 1, 2, 5. Jadi bilangan genap itu pasti bukan bilangan prima. Pasti bukan prima ya kalau genap. Kecuali angka 2. Oke, tes ya. 4. Oh, belum tadi. Kalau ganjil gimana? 1 kali. Kalau prima 2 kali. Oke. 5. Prima enggak? Oh iya. Prima. Oke, 5. 11. Nah, perhatikan di sini bentuk penyajian data yang pertama ini apa? Iya, data pengguna sosial media di dunia ya. Sosial media banyak banget nih. Apa aja? WhatsApp. Pernah pakai WhatsApp? Nah, kalau ini Kuai Show. Pernah? Enggak pernah ya. Snapchat. Oh, ada yang pernah. Ini juga enggak pernah. Skype. Ya, Skype. Oke, ada Skype dan lain-lain. Nah, ini disajikan dalam diagram batang. Diagram batang ya. Nah, ini kan setelah ditemukan lalu dibuat diagram batang seperti ini. Lalu di sebelah kiri ini ke atas itu jumlahnya ya. Jumlah pengguna. Di sini yang mendatar itu adalah jenis-jenis dari sosial medianya. Oke? Kalian pasti sering ya menggunakannya. Ya. WhatsApp pernah? Instagram? Facebook? Ada yang enggak? Itu zamannya Ibu ya. Kalian Instagram, TikTok? Pernah banget. Telegram? Oke, menarik ya. Nah, selanjutnya ini dalam bentuk diagram apa? Lingkaran. Bisa juga dalam bentuk diagram lingkaran. Apa itu? Indonesia menyumbang lebih dari 60% kasus kematian akibat virus corona di Asia Tenggara. Lebih mudah kan kalian? Kalau hanya dikasih gambar seperti ini, kalian bisa menganalisis sendiri, benar gak? Benar. Gak harus cerita ya Pak. Baik, nah Ibu akan menjelaskan sedikit nanti apa yang akan kalian lakukan. Ya, langkah tahapan penyajian data. Nanti kalian akan menyajikan data. Data itu Ibu jelaskan dulu. Yang pertama kalian buat dalam bentuk tabel. Ya, nanti ada tabel yang berupa seperti ini, ada kolom dan barisnya. Sudah tahu yang ini ya? Oke. Selanjutnya ada yang tabel kontingensi. Jadi ini dibagi lagi seperti ini nih, kelas di sebelah bawah. Lalu nanti jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Boleh seperti itu ya. Oke, tergantung nanti data yang akan kalian sajikan. Kemudian ada tabel yang berupa distribusi frekuensi. Bedanya di sini nih. Misalnya nilai 61 sampai 70. Jadi dikelompokkan ya. Oke, dibuat rentangnya. Selanjutnya, setelah kalian buat tabel, kalian langsung mengerjakan dalam diagram batang. Oke? Di sini dia ada contohnya. Nanti boleh pakai warna berbeda-beda. Judulnya di atas ya. Keterangannya di sebelah sini. Lalu nanti ini jumlahnya. Selain diagram batang, bisa juga diagram garis. Kalau diagram garis dia tinggal buat titik lalu gambar garis. Oke. Berikutnya lagi diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkarannya agak berbeda sedikit. Yang mana kamu harus buat dalam dua satuan. Boleh dalam derajat, boleh juga dalam persen. Nanti boleh pilih salah satu ya. Kalau derajat, dia dikalikan 360 derajat. Kalau persen paling besar berapa? 100. Bagus. Next. Baiklah, sekarang
disiplin, ketuanya Agatha, ya. Kelompok 2, kelompok jujur, ketuanya Aurel. Cocok ya? Kamu jujur ya? Disiplin, jujur. Kelompok 3, terampil kelompok dari Capri. Iya, dia sangat terampil ya. Kedua kelompoknya si Capri. Kelompok 4, apa? Mandiri. DJTM ya, Mandiri Salvatore, ya mandiri. Mandi sendiri, benar nggak? Oke, baik. Ibu hitung sisanya yang lain nanti jadi peserta ya. Oke, ada 4 kelompok. Hitung dari Velika. 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Baik. Nah, kalau begitu ya langsung bergerak. Kelompok 1 di sini, 2, 3, dan 4. Oke, baik anak-anak, kelompoknya udah dibentuk ya. Ibu cek dulu. Disiplin, hadir, jujur, terampil, mandiri. Oke. Baik anak-anak, sudah dilihat. Sekarang ibu berikan waktu kepada kalian. Yang pertama, perhatikan dulu. Pertama kalian harus membaca petunjuknya dengan baik bersama-sama. Nah, setelah kalian membaca, tuliskan, jangan lupa ya, tulis juga nama kelompoknya ya. Itu sudah ada. Kemudian datanya adalah, perhatikan yang 1 di sebelah sini yang berwarna kuning. Coba apa judulnya? Data jumlah murid SMP Santo Yosef Denpasar tahun pelajaran 2022-2023. Oke, nah kalian lihat di sini sudah ada keterangannya. Kalian bebas memilih. Petunjuknya di sini nanti boleh diagram garis, batang atau lingkaran. Are you ready? Ready. Oke, baiklah, dimulai dari sekarang. Pertanyaan? Baik anak-anak, udah selesai semua? Sudah. Coba udah cek, kalian sudah kirimkan hasilnya ke WA saya. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Naomi, nomor 1 dari kelompok disiplin, dan teman saya. Saya Andra, absen 11 dari kelas 8I. Jadi kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami pada hari ini untuk membuat diagram. Jadi kita di sini membuat diagram lingkaran untuk mendata jumlah murid SMP Santo Yosef Denpasar tahun ajaran 2022-2023. Nah, di SMP Santo Yosef Denpasar ini terdiri dari 9 kelas, yaitu kelas 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, dan 9C. Untuk kelas 7A, murid perempuan sebanyak 17 orang dan murid laki-laki sebanyak 13 orang. Kelas 7B, murid perempuan sebanyak 16 orang dan murid laki-laki sebanyak 15 orang. Kelas 7C, murid perempuan sebanyak 17 dan murid laki-laki sebanyak 12 orang. Kelas 8A, murid perempuan sebanyak 18 orang dan murid laki-laki sebanyak 14 orang. Kelas 8B, murid perempuan sebanyak 19 orang dan murid laki-laki sebanyak 11 orang. Kelas 8C, murid perempuan sebanyak 17 orang dan murid laki-laki sebanyak 15 orang. Kelas 9A, murid perempuan sebanyak 13 orang dan murid laki-laki sebanyak 20 orang. Kelas 9B, murid perempuan sebanyak 18 orang dan murid laki-laki sebanyak 16 orang.
Kelas 9C, murid perempuan sebanyak 15 orang dan murid laki-laki sebanyak 17 orang. Terima kasih Andra. Untuk total jumlah perempuan dari kelas 7A sampai kelas 9C adalah 150 anak. Lalu total jumlah seluruh siswa laki-laki dari kelas 7A sampai 9C adalah 133 orang. Kelas 7A rata-rata perempuannya adalah 11,33%, kelas 7B rata-rata 10,66%, 7C sebanyak 11,33%, 8A sebanyak 12%, 8B sebanyak 12,66%, 8C sebanyak 11,33%, 9A sebanyak 8,66%, 9B sebanyak 12%, 9C sebanyak 10%. Untuk yang laki-laki rata-rata muridnya yaitu kelas 7A yaitu 9,77%, 7B 11,27%, 7C sebanyak 9,02%, 8A 10,52%, 8B 8,27%, 8C 11,27%, 9A 15,03%, 9B 12,03%, 9C 12,78%. Lalu di sini hasil diagram lingkaran yang sudah kami buat hari ini. Di sini diagram lingkaran untuk jumlah total siswi perempuan. Lalu di sini diagram lingkaran untuk data jumlah siswa laki-laki di SMP sampai SMP Pasar. Sekian dari kami, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Baiklah, untuk sesi pertanyaan ya, ada yang mau bertanya? Ya, baik, silakan. Kenapa kalian memilih untuk membuat diagram lingkaran? Menggunakan diagram lingkaran. Oke, silakan dijawab. Katanya kenapa kalian memilih diagram lingkaran? Karena kami merasa tertantang untuk membuat diagram lingkaran, jadi kami pengen nantang diri sendiri buat Menghitung ya? menghitung persen-persen. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok mereka ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Yang selanjutnya dari Nandita. Kalian ada ngalamin kesulitan nggak dalam membuat diagram lingkaran? Ada beberapa waktu kita ngitung di persennya itu kita agak bingung sedikit karena kan di bagian tuh kayak ada koma-koma gitu, jadi kayak lumayan bingung gitu. Tapi untungnya sih bisa teratasi. Baik, ya tepuk tangan ya. Terima kasih untuk kelompok disiplin. Silakan kembali. Terima kasih. Selanjutnya adalah kelompok apa tadi yang sudah dipilih? Yang terakhir mandiri. Ya, kelompok mandiri silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok kami Siswa mandiri. dengan saya di sini Nandita. Saya Kezia. Saya Tore. Saya Wiguna. Saya Tristan. Kami akan mempresentasikan tentang hasil LKPD kami. Adalah hasil data jumlah murid SMP sampai SMP Pasar dalam bentuk diagram batang. Keterangan dari diagram batang ini adalah kotak berwarna biru siswa laki-laki, kotak berwarna pink siswa perempuan. Jadi dari diagram batang sendiri dapat artiannya itu merupakan data yang dikumpulkan yang akhirnya menjadi sebuah diagram batang. Jadi yang kelompok kita data yang kelompok kita jadikan diagram batang merupakan data jumlah siswa SMP sampai SMP Pasar. Jadi untuk garis lurus ini merupakan jumlah siswa dan garis mendatar merupakan kelas-kelasnya pada murid. Jadi jumlah murid SMP Santo Yosef Denpasar tahun pelajaran 2022 dan 2023, kelas 7A murid perempuan sebanyak 17 orang dan murid laki-laki sebanyak 13 orang. Kelas 7B murid perempuan sebanyak 16 orang dan murid laki-laki sebanyak 15 orang.
Kelas 7C, murid perempuan sebanyak 17 orang dan murid laki-laki sebanyak 12 orang. Kelas 8A, murid perempuan sebanyak 18 orang dan murid laki-laki sebanyak 14 orang. Kelas 8B, murid perempuan sebanyak 19 orang dan murid laki-laki sebanyak 11 orang. Kelas 8C, murid perempuan sebanyak 17 orang dan murid laki-laki sebanyak 15 orang. Kelas 9A, murid perempuan sebanyak 13 orang dan murid laki-laki sebanyak 20 orang. Kelas 9B, murid perempuan sebanyak 18 orang dan murid laki-laki sebanyak 16 orang. Kelas 9C, murid perempuan sebanyak 15 orang dan murid laki-laki sebanyak 17 orang. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Iya, Nana. Pas kalian bikin itu, kalian tuh ngerasa gampang atau susah? Terus kalau misalnya gampang, itu nampaknya tuh gimana? Kalau susah tuh kenapa? Untuk kita buat ini sebenarnya sih gampang dan tidak ada kesulitan sama sekali. Gampangnya karena ya kita tinggal buat diagram batangnya dan warnain dan tentuin jumlah-jumlahnya dan kelasnya. Terus kenapa kalian memilih diagram batang? Karena diagram batang lebih mudah daripada diagram-diagram lain yang ribet. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. 10,5%, 8B 8,2%, 8C 11,2%, 9A 15,03%, 9B 12,03%, 9C 12,7%. Kami menghitung persentase dalam diagram tersebut menggunakan rumus jumlah data yang akan dihitung dibagi jumlah seluruh data dikali 100%. Sebagai contoh, di sini kami menghitung kelas 7A bagi yang siswa perempuan, yaitu 17 plus 150 karena 17 itu merupakan jumlah siswa perempuan dalam kelas 7A dan 150 merupakan jumlah siswa keseluruhan dari seluruh kelas. Kalau kami kalikan dengan 1%, maka kami akan mendapatkan hasil 11,3%. Semua data-data kami yang telah kami hitung telah kami masukkan ke dalam dua diagram lingkaran berikut. Kami pisahkan menjadi diagram untuk siswa laki-laki dan diagram untuk siswa perempuan. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Apa kesulitan yang kalian alami selama mengerjakan itu? Kesulitan yang kami alami ada dalam penggambaran diagram karena kami agak sulit untuk memisahkan bagian-bagian diagramnya sesuai dengan persentase masing-masing. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok terampil. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Felika, 28, Dan saya Natasha, 14, dan di situ ada teman-teman saya, Apri, absen 2, dan Chris, absen 3. hari ini kelompok kita akan mempresentasikan hasil data jumlah siswa-siswi SMP Hatta Denpasar pada tahun pembelajaran 2022 sampai 2023. Di sini kalian bisa lihat ada kotak yang berwarna pink dan kotak yang berwarna biru agak keunguan. Dan kotak berwarna pink ini adalah untuk siswa perempuan dan untuk warna biru keunguan ini tuh untuk siswa laki-laki. Jadi tabel yang ada di sini kita memilih tabel diagram batang. Tabel diagram batang yang berwarna pink ini untuk siswa kelas 7A yang berwarna pink ini siswa perempuannya itu berjumlah 17 dan yang lelakinya itu 13 orang. Lalu dari yang 7B itu siswa perempuannya sebanyak 16 dan siswa lelakinya sebanyak 15. Dan siswa untuk kelas 7C itu sebanyak yang perempuan sebanyak 17 dan yang lelaki 12. Untuk siswa 8A yang perempuannya itu 18 dan lelakinya itu 14. Dan untuk siswa kelas 8B itu perempuannya sebanyak 19 dan murid lelakinya itu 11 dan 8C murid perempuannya itu sebanyak 17 dan murid lelakinya itu sebanyak 15 orang. Untuk siswa 9A murid perempuannya itu sebanyak 13 orang dan murid lelakinya itu sebanyak 20 orang. Kelas 9B murid perempuannya itu sebanyak 18 dan murid lelakinya itu sebanyak 16.
Kelas 9C murid perempuannya itu sebanyak 15 dan murid lelakinya itu sebanyak 17. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, Nagita? Kalian merasa kesulitan nggak pas buat ini, dan tantangan untuk bikin ini tuh apa aja sih? Tantangannya adalah kami harus menyelesaikannya dengan tepat waktu sehingga kami mengerjakannya dengan tergesa-gesa. Sebelum itu juga ada warna yang salah, jadi kita harus tambal. Jadi kita harus akal-akalin biar terlihat lebih sempurna. Cuman ya ini, ya gitu. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih semuanya. Oke, lalu kalian tulis nama singkat aja, misalnya nama panggilan Tristan, contohnya Tristan. Jawab ya, nomor 1 apa, nomor 2 apa. Oke, ibu akan tampilkan padletnya ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Bagaimana perasaanmu selama kegiatan pembelajaran tadi? Yang kedua, bagaimana guru menjelaskan pelajaran hari ini? Ketiga, apa saja kegiatan yang kamu suka? Lalu apa yang perlu diperbaiki? Ya, kalau bisa nomor 4 juga harus ada jawabannya. Misalnya perlu diperbaiki apa? Ya, ini silakan. Dong, kan ada jawaban masing-masing ya. Nanti siapa yang muncul pertama ini kita lihat dulu sama-sama ya. Oke. Ya, semuanya sangat serius untuk menjawab. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan selama kegiatan pembelajaran? Perasaan itu bisa senang, sedih, kesal, marah dan lain sebagainya. Itu ya maksudnya ya. Kedua, saya menjelaskan dengan sangat baik sehingga saya sangat mengerti. Thank you. Ketiga, saat kerja kelompok dan membahas materi, itu yang dia suka. Oke. Lalu yang keempat yang perlu diperbaiki tidak ada. Nah, ini sudah ada dari Felika, lalu ada Budi. Budi katanya dia senang dan gembira. Felika juga seru dan menyenangkan. Yang kedua, menurut Budi, guru menjelaskan dengan baik dan benar dan jelas. Tentu saja dengan cara menyenangkan seperti mengajak ice breaking ya. Kemudian kalau Felika menjawab, guru menjelaskan materi secara jelas sehingga kita mudah memahami. Kemudian kegiatan yang kamu suka, Felika katanya kerja kelompok. Sama dengan Nana ya. Kemudian yang ketiga itu Budi bilang berdiskusi dengan teman, membantu teman, berdebat dengan teman dia katanya. Berdebat dengan teman gitu ya. Bagian 4 juga tidak ada. Oke. Lanjut, ini dia. Ada dari Kezia. Kezia ini katanya dia senang juga. Oke, positif ya semua ya. Nih. Nana udah Aurel. Nah, ini dia ada Aurel. Aurel merasa seru dan menyenangkan. Oke, dia sudah cukup senang katanya. Ada lagi Agatha, katanya senang memperoleh ilmu yang berguna, bagus banget ya. Dan bisa membantu dalam kelompok. Oke, ini dia juga kelompok dia suka. Natasha katanya merasa mempresentasikan. Oh, dia waktu mempresentasikan. Yang pertama dia katanya rasanya gugup, tapi dia sangat senang. Oke. Belajar juga untuk berbicara di depan. Ada Chris. Oh, katanya buset sangat profesional. Oh, thank you. Kemudian Capri, senang dan malu. Mudah dimengerti. Waktu kerja kelompok dan ice breaking. Ice breaking atau ice breathing nih? Breaking. Oh, tipe ya. Belajar cara presentasi. Ada Nandita juga. Oke, baik, yang lain-lain sudah mengisi di bawah. Langsung di enter kalau sudah ya. Ya, begitu dia refleksi kalian pada pembelajaran hari ini. Oke? Baik, sudah cukup ya untuk refleksinya. Sekarang kalian perhatikan kembali ke depan. Baik. Nah, kita sudah merefleksikan kegiatan hari ini.
Kesimpulan apa yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama apa? Data itu sama-sama apa kita baca? Data dapat disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran sesuai dengan kebutuhan dari penyaji. Ya, kalian boleh menyajikannya. Bebas yang mana? Oke? Nah, yang kedua apa? Menurut saya kegiatan pembelajaran berkelompok ini sangat disukai oleh peserta didik. Ya, kalian suka ya? Suka. Apalagi bagian berdebat. Iya, benar, katanya Budi sampai berdebat tadi. Politik itu bagus. Politik. Oke. Nah, selanjutnya ada kita sebut rencana tindak lanjut. Setelah pertemuan hari ini apa? Pada pertemuan berikutnya nanti ada tugas untuk mencari data yang berbeda dari setiap kelas ya. Seperti data pekerjaan orang tua, hobi. Contohnya, Natasha pergi mendata kelas 9A. Nah, kamu mau mendata apa? Kamu bebas. Misalnya kamu pelajaran favorit dari anak-anak kelas 9A, kamu data. Setelah itu, secara pribadi kamu harus menyajikan datanya. Boleh dalam bentuk diagram batang, garis, atau lingkaran. Karena tadi caranya kalian sudah tahu dan sudah sharing juga. Seperti itu. Bisa anak-anak? Bisa. Tugasnya nanti akan saya kirimkan juga ke WA masing-masing ya. Baik, itu saja untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang.